Kalau mau memahami Al-Quran, silakan menggunakan terjemah, tapi bukan untuk mengkritisin. Coba, saya ulang. Kalau Anda ingin memahami, silakan menggunakan terjemah, tapi bukan untuk mengkritisin. Kenapa? Untuk memahami Quran tidak cukup hanya dengan terjemah. Harus tahu tafsir, ulumul tafsir, harus tahu fikih, harus tahu hadits, harus tahu bahasa Arab, harus tahu nahwu sorab, harus tahu balaga, harus tahu i'raf, harus tahu tajwid dan seterusnya. Itu baru bisa mengkritisi Quran. Tapi kalau hanya menggunakan satu poin terjemahan saja, tidak bisa. Tidak bisa. Anda boleh memahami Quran dengan terjemah, silakan. Tapi untuk mengkritisinya, nggak akan mungkin bisa. Aduh, gerunda, gerunda. Aduh, kayak gitu kok bisa gerunda kalian itu. Aduh, gerunda udah goblok, gimana lagi pengikutnya? Apalah dasarmu? Kau akui si JKP itu gerunda, gerunda apa? Aduh, gerunda udah begitu gimana pengikutnya kamu ini? Walak-walak muslim ini. Walak-walak, tahu nggak walak-walak? Yang goblok itu yang menyembah manusia. Itu pasti. Udahlah Ju, udahlah pli. Ya merenung-renung dulu lah. Kau gimana sih? Kau kok makin aneh sekarang? Dulu kau masih bisa, masih teratur. Sekarang kok panik gitu. Macam nggak ini belajar. Diskusi itu yang bagus, kenapa gitu? Itulah yang kita sesalkan. Kita pun maunya dengar kau bagus. Tapi kau kayak mak-mak ngerocos saja. Ikutin aturan main, kenapa? Silahkan, katanya silahkan gitu. Kau ngerocos. Nampak kali nggak berisi. Boleh kita bodoh, tapi jangan nampak kali gitu loh, Pli. Kau pun. Ayolah, jawab. Yang kamu katakan goblok tadi itu kan yang nyembah manusia kan? Nah, coba. Kenapa kamu menyembah manusia? Tidak adakah sedikit cahaya di dalam kepalamu yang bisa menjadi ruang untuk kamu bisa menjadi sehat? Gak usah kau bahas dulu, Bibel. Sikapmu itu kan aku ingatkan kau bolak-balik. Pli. Jangan ini, ya. Jaga sikap, emosi kan udah aku bilang, udah aku ingatkan. Kau sering tuh muncul di YouTube atau apa. Kan direkam. Sejarah lah itu sepanjang apa, gimana lah itu kan gitu. Ikutin aja aturan apa kata apanya, moderator ikutin aja. Kau ngerocos terus. Nampak kali kau langsung panik. Kan udah ada persiapan gitu. Masa harus saya ajarin kamu begitu? Aduh, pli. Coba dulu, gimana sih? Kok makin goblok gitu loh. Ini yang kita sesalkan gitu. Kok malu lah sama yang ngaku kau reka gerunda kamu kan gimana? Kau jabatan yang harus kau apa itu? Kau sandang dengan terhormat gitu loh. Ini gimana kamu begini? Asal kita tonton kamu panik melulu. Ya, suka-suka kamu aja lah. Mau menilai seperti apa, ya terserahmu lah. Yang pasti kan tidak ada satupun di antara kalian itu yang mampu membaca kitab kalian dalam bentuk original teks, kan gitu. Apalagi bisa memahami kitab suci Al-Quran. Ya toh? Dan tidak ada satupun di antara kalian yang ngaku hebat. Ya. Lalu kemudian mampu menjelaskan Al-Quran sesuai dengan disiplin ilmu yang digunakan untuk mengkaji Quran. Tidak ada. Jadi tidaklah dikatakan orang itu pintar, ya, sepintar apapun kalau terbukti masih menyembah manusia. Kan gitu, John. Bli, kita ini cerdas. Kemana arahmu kita pun tahu gitu loh. Kau mau menjebak orang, tapi kau kan bisa dijebak. Masa kau nggak tahu strategi di dalam debat? Kau yang tergiring-giring kemana-mana.
Jadi kau nggak bisa kendalikan dirimu gitu. Itu persoalanmu. Kau lebih banyak emosimu gitu. Makanya harus perlu kedewasaan memang. Kalau kita belum dewasa, ngapain muncul kita? Hah? Di media sosial, di YouTube seperti itu. Kan malu-maluin. Coba kiai-kiai besar menonton kau seperti itu. Gimana itu? Kan malu mereka. Kau bawa-bawa nama Islam lagi. Kan gimana? Hah? Begitu. Diketawai, bahan ketawaan kamu gitu. Kamu ini lagi bahas apa sih? Kamu lagi curhat. Bukan saatnya curhat di sini. Jangan ngigau. Tadi kamu katakan goblok ya kan? Nah, kalau yang kayak saya aja kamu katakan goblok, gimana dengan mereka yang menyembah sesamanya manusia? Itu coba kamu terangkan dulu. Oke? Nggak usah kau dulu cerita yang lain. Ya, yang kita tonton di YouTube itu, kegoblokanmu itu kelihatan gitu. Kamu nggak tahu apa-apa tentang Quran, tapi kau mempertahankan sesuatu yang salah, kan begitu. Gitu kamu diapakan, dipertontonkan atau ditunjukkan sesuatu ada kelemahanmu, kamu jadi panik. Itu maksud saya. Paham maksudnya? Nggak usah kau bahas-bahas dulu Bible ini semua, nggak usah. Perilakumu kan selalu saya ingatkan kalian yang Islam, Muslim. Perilaku jaga. Kalau nggak sanggup dia apa, nggak usah gitu muncul di YouTube. Iya kan? Nah itu makanya kegoblokan itu. Kita nggak sanggup. Kalau kitab sucimu aja kamu nggak pahami, bagaimana kamu mau bahas kitab suci orang? Kan itu masalahmu sekarang. Akhirnya kamu kan sifatnya seperti menghina-hina aja gitu keyakinan orang lain. Nah, tapi keyakinanmu sendiri kamu tidak punya persiapan kan gitu. Yang salah di dalam Al-Quran itu yang mana? Terus yang panik siapa? Oh, jadi kamu lagi membahas tentang dialog saya dengan sang akrobat. Loh, dia yang lari. Dia yang kabur dari debat. Gimana sih? Aduh, kasihan. Nah, iya sih, memangnya dari tadi dibahas apa? Ya itulah dengan kamu dengar Rudy Yohanes gitu. Ya perdebatan semalam itu kan semua lagi dibahas di mana-mana kamu kan gitu. Bukan, aku mau apa ya, menasehati kau supaya lebih bagus gitu. Kok kabur? Kita bukan anak kecil. Kamu tidak ikut aturan main, ya tentu orang meninggalkan kamu gitu, ngerti? Ibarat kamu anak-anak gitu. Sudah nasihati sekali, 2 kali, 3 kali, ya sudah kamu ditinggal, dianggap kamu bocah gitu loh. Kamu masuk di perdebatan yang elegan, tapi kamu berperilaku seperti bocah, anak kecil, ya ditinggalin kamu karena kamu dianggap masih belum layak gitu di situ. Kan itu masalahnya. Itulah kalian terlampau dangkal. Ngapain Rudy Yohanes meninggalkan? Ya ditinggalkan. Saya pun, kamu udah hebat itu Rudy Yohanes menjawab kau masih berapa lama. Ya kan kulihat gitu kan, kita lihat. Kalau saya 1 kali 2 kali kamu udah nggak beres ngomongnya, ku tinggalkan gitu. Silakan aja Anda menilai seperti itu. Yang pasti orang sudah tahu bahwa Rudy itu hanya menggunakan terjemahan untuk memahami Islam. Sangat disayangkan umat Islam tidak hanya berdasar terhadap terjemahan untuk memahami Al-Quran. Tuduhannya itu membuktikan betapa rendahnya taraf pemahamannya terhadap kitab suci umat Islam. Dia katakan bahwa iblis lebih tahu tentang kebangkitan daripada Allah, berdasarkan daripada ayat Al-Quran yang dia bawa. Kan memalukan. Aduh, kamu membela apa lagi, Kipli? Ya? Hah? Kamu mau bicara apa lagi? Sekarang kamu mau salahkanlah itu Depak itu yang mengeluarkan. Hah? Al-Quran bahasa Indonesia itu terjemahannya. Kamu gimana? Itu jangan kayak seperti anak kecil. Memang udah itu tersaji di tengah masyarakat kan? Ngapain diterjemahkan sama Depak itu? Itu aduh kamu, itu lagi kan? Kegoblokanmu lagi kamu pamerkan. Sudah terima aja apa adanya. Memang seperti itu Al-Quran sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Semua umat beragama lain pun bisa membaca gitu. Kenapa harus kamu menyalahkan apa? Terima kenyataan itu gitu.
Terima kenyataan itu bahwasanya Islam akan bisa dikritik dengan dari dasarnya bahasa Indonesia itu gitu. Tidak bisa begitu. Paham? Kamu dasar-dasar aja kamu udah kalah gitu. Ngapain kamu tuntut orang berbahasa Arab gitu? Bukan begitu. Kamu bahasa Arab aja itu Al-Quran itu semua, nggak usah bikin bahasa Indonesia. Suruh tutup itu sama apa? Depak. Berani kamu? Kan nggak logika. Ada aja. Loh, Depak salahnya di mana? Yang salah itu kalian, umat terjemahan yang hanya punya kemampuan terjemah terhadap kitab kalian. Lalu kemudian kemampuan kalian itu kalian gunakan untuk mengkritisi Quran. Harusnya kalian malu di situ. Nah sekarang begini, semalam kan Rudi itu tidak mampu untuk menunjukkan data bahwa Allah itu tidak mengetahui tentang kebangkitan. Malah saya yang menunjukkan ke dia. Tapi dia tidak mau terima, makanya dia kabur. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Kan berulang saya katakan semalam itu ayatnya. Tapi apakah dia mau terima? Tidak, langsung kabur dia. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Rudi itu mampu, mana? Coba dia tunjukkan. Ada nggak dia tunjukkan datanya? Bahwa Allah tidak maha mengetahui. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, semalam Rudi tidak mampu menunjukkan itu. Kira-kira kamu mampu nggak untuk menunjukkan ke saya di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu tidak maha mengetahui. Yang mengetahui tentang kebangkitan itu adalah iblis. Coba, ada nggak? Terjemahan aja deh, silakan. Udahlah, Jul. Ngapain lagi kamu bahas-bahas itu? Semua orang juga udah cerdas kok bisa Jangan lupa menonton. Kan dia udah subscribe katakan Iman dia Yakin terurut. Channel. Iya kan? Dia ngambil dari Hud 1. Bahwasanya terurut. Di surat 7 ayat berapa itu tadi kan sudah ada. Ayat 10-nya dibaca 12 sampai 14 sampai 25 20. Kan jelas itu kan berurut. Itulah ceritanya. Kenapa kamu nggak yakini itu gitu? Kan itu persoalannya. Kamu nggak usah lagi di situ. Semua juga kita tahu gitu. Kan dasarnya semua dari Al-Quran. Dan dia tidak mengatakan apa, tidak menghina. Tapi dia mengambil dari sistematisnya, kan begitu. Nah, kamu kan melawan itu. Kamu bilang tidak tersusun, tidak terstruktur, tidak apa segala. Tidak terurut. Akhirnya kan kesannya kan seperti berarti Al-Quran amburadul. Kan begitu. Nah, kamu kan jadi bingung. Ya, udah gitu. Kita tahu kok, nggak usah. Mau bela diri apa lagi? Ya ke depan kamu apa aja lah. Al-Quran itulah diperdalam gitu aja saran saya. Ya nggak usah kamu masuk ke Bible dulu gitu. Kamu aja nggak paham gimana. Ya kan? Nanti masuk lagi ke buta huruf lagi. Umi yang kamu bilang nanti. Jadi repot gitu. Oke? Kemudian kamu suka bilang terjemahan. Terjemahan apa? Jadi yang di Al-Quran itu ngapain diterjemahkan? Buat aja larangan di situ. Langsung di Al-Quran itu. Tidak boleh diterjemahkan. Gitu caranya. Kan tidak ada perintahnya di Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Ada nggak? Atau ada nggak seperti itu? Biar jangan diterjemahkan. Umat terjemahan. Al-Quran aja diterjemahkan juga kok. Gimana sih? Memangnya bahasa Arab itu bahasa apa? Hah? Bahasanya Tuhan? Enggak lah, sebelum Al-Quran juga udah bahasa Arab. Itu kan sudah bahasa masyarakat Arab pada saat itu. Bangsa Arab. Berbahasa Arab gimana sih? Al-Quran kan ada aja kamu. Makanya jangan itulah, please. Mbak terjemahan. Coba. Ada nggak orang Islam yang bisa bahasa Arab? Nggak ada. 98%, 80% orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab kok. Islamnya ada aja kamu. Makanya pemerintah Departemen Agama membuat supaya mengerti Islam itu. Ngapain bahasa Arab? Nggak ngerti artinya. Nggak ngerti maknanya, kan repot. Justru ditaruh bahasa Indonesia supaya orang mengerti, kan begitu. Kamu gimana sih? Pikiranmu nggak waras, kamu salahkan pemerintah. Aneh. Ya saya maklumi, karena memang sang akrobat hanya umat terjemah, saya maklumi. Jadi dia ingin memahami cerita yang ada di dalam Al-Quran sama seperti cerita dongeng yang ada di dalam kitabmu. Dia maunya seperti itu. Dia tuduhkan bahwa iblis lebih tahu daripada Allah. Nah, ini menertawakan dirinya sendiri sebenarnya. Kalau umat Islam itu sudah jelas, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi.
illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Itu sudah jelas dalam ajaran agama Islam bahwa Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang diizinkan oleh Allah. Jadi Allah itu maha mengetahui, tapi sang akrobat mencoba untuk minta data bahwa ada ayat yang lebih dulu kemudian menerangkan tentang kebangkitan. Nah, itulah celakanya. Dan kalian anggap itu adalah sesuatu yang hebat. Padahal itu ada sesuatu yang memalukan. Ya, bagaimana mungkin kemudian orang yang tidak memahami kitabnya sendiri mencoba untuk mengkritisi Quran dengan menggunakan terjemah. Sementara dalam kitabmu, kalau saya menggunakan data yang sama terhadap kitab yang kalian rampok dari Bani Israel, maka saya katakan Tuhanmu lebih parah dengan pandangan itu. Kenapa? Tuhanmu tidak tahu bahwa matahari dulu harus dicipta baru ada siang dan malam. Ini dia parah. Siang malam sudah terjadi, matahari baru dicipta belakangan. Parah itu. Katanya kitab Kejadian, parah. Itu satu. Kedua, Tuhanmu itu lucu. Kenapa? Karena Lukas lebih duluan tahu daripada dia. Di perjanjian lama tidak ada diterangkan bahwa akan ada Tuhan lahir di kota Daud bernama Yesus. Lukas lebih tahu. Artinya lebih pantas kau tuhankan Lukas, ya, daripada Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Karena Lukas lebih tahu bahwa Tuhan akan lahir di kota Daud. Hasem tidak pernah mengabarkan itu di kitab Kejadian. Ayo. Kalau saya juga menggunakan standar seperti yang dilakukan oleh Rudi, celaka kalian. Aduh, pli. Kenapa kamu bilang Rudi Yohanes karena tahu hanya bahasa terjemahan? Ya kan memang begitu. Memangnya orang Islam juga sekarang ini bisa bahasa Arab? Kan enggak. Kan karena diterangkan sama ustadznya dalam bentuk bahasa Indonesia, jadi diterjemahkan supaya mengerti. Kamu ada aja. Kemudian ada yang membaca Al-Quran dalam terjemahan. Terjemahan lah itulah yang dibaca supaya paham. Logikamu gimana? Makanya saya bilang, ya kan, cobalah pola berpikirmu dirubah, mindsetnya itu salah kamu. Dengan diterjemahkan ke bahasa Indonesia lah akhirnya orang Islam bisa mengerti. Termasuk orang Kristen, Hindu, apa semua kan begitu. Apa gunanya berbahasa Arab kalau tidak tahu maknanya? Kan dengan diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi mengerti maknanya. Bukan hanya Rudi Yohanes, kita juga harus bisa mengerti, jadi tahu semua gitu. Gimana sih? Kamu kenapa bangga di dalam bahasa Arabnya itu gitu? Aneh itu. Pli, kamu ketinggalan zaman gitu loh. Ada aja. Itu, aduh. Kamu pola pikirmu yang salah gitu loh. Ngapain kamu berbahasa Arab orang nggak ngerti? Hah? Kalau kamu sendiri yang tahu bahasa Arab, ngapain orang dengar? Coba lihat, perhatikan itu. Kan udah lelucon juga itu. Ya, disuruh bikin doa, nggak ada orang Indonesia tahu bahasa Arab, akhirnya ada orang Arab ngomong, padahal dia cerita yang lain, tapi orang Indonesianya yang situ ikut amin, amin. Kan gitu. Itu kan parodinya kan seperti itu. Coba kamu ngomong Arab, padahal kamu cerita pantai, ya, pantai dalam bahasa Arab gitu, atau cerita perjalanan di pantai. Tapi orang semua Islam bilang amin, amin, amin. Kan aneh, lucu nggak? Begitulah kamu pola pikirmu. Tidak terurut, justru diurut itu tadi surat 7 itu kan gitu. Satu hal yang perlu kamu paham, umat Islam memahami Al-Quran dengan menggunakan terjemah, bukan untuk mengkritisi Al-Quran. Berbeda dengan kalian. Sudah menggunakan terjemah, lalu kemudian mengasumsikan terjemah tersebut seenaknya saja, lalu kemudian mencoba mengkritisi Quran dengan pemahaman terjemah. Tidak ada ilmu sama sekali. Hanya mampu membaca, kemudian dijadikan kemampuan membacanya itu sebagai sandaran untuk mengkritisi Quran. Umat Islam tidak begitu. Umat Islam tidak begitu. Mereka menggunakan terjemahan untuk memahami Al-Quran, tetapi mereka juga belajar tentang disiplin ilmu yang lain. Minimal mereka dipahamkan oleh para ulama, dai, ustadz yang memahami ilmu-ilmu atau disiplin-disiplin ilmu yang digunakan untuk mengkaji Al-Quranul Karim. Lah kalian tidak. Contoh yang semalam si Rudi itu. Bisa-bisanya dia tanpa malu mengatakan Allah tidak mengetahui tentang kebangkitan. Yang lebih tahu itu adalah iblis. Kan memalukan.
Ditertawakan oleh umat Islam sedunia. Umat Islam itu tahu bahwa Allah itu maha mengetahui. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi. Allah itu lebih tahu dari segala-galanya. Tapi kalian karena umat terjemah, kalian menganggap itu adalah sesuatu yang luar biasa. Padahal menurut kami itu adalah aib yang sangat-sangat memalukan. Sadari itu. Wahyu pertama yang datang kepada Rasulullah itu adalah perintahnya membaca. Iqra. Jadi umat Islam itu wajib hukumnya membaca Al-Quran itu untuk memahami Quran. Nah, kalian tidak pernah membaca Quran. Yang kalian baca terjemahan. Dan terjemahan itu bukan Al-Quran. Tidak ada yang salah dengan terjemahan itu. Yang salah adalah kalian yang mencoba mengkritisi Al-Quran dengan hanya modal terjemah. Itu yang salah itu. Sadar tidak di situ? Jadi kalau kalian menganggap bahwa sang akrobat itu hebat, hebatnya di mana loh membaca kitab umat Islam aja nggak bisa dia. Akibat daripada tidak bisa membaca, dia sosokan merasa lebih tahu daripada umat Islam itu sendiri. Faktanya semalam kan, ditertawakan, malah dia kabur dari debat. Iqra bismi rabbikal ladzi halaq. Perintahnya jelas, disuruh membaca. Jadi umat Islam itu syaratnya membaca. Untuk memahami buku panduan Al-Quran syaratnya harus bisa membaca. Kalau ada umat Islam tidak bisa membaca, dia tidak akan mungkin mau memprotes Al-Quran, mengkritisi Quran. Lah kalian, karena kalian hanya umat terjemah, ya mencoba untuk mengaburkan dan mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan menggunakan terjemah mengkritisi Quran. Kan kasihan kalau kayak begitu. Harusnya kamu malu gitu loh. Mencari celah di dalam ajaran Islam dengan menggunakan terjemah. Kasihan kali lah. Pli, kamu ngapain masih membela diri? Kan pola pikirmu tadi yang sungsang. Jadi untuk apa terjemahan itu? Kan itu yang dipakai untuk bisa memahami Al-Quran, terutama untuk orang Indonesia. Bukan mengkritisi. Tentu kan dasar orang menanya kan juga dari bahasa Indonesia itu. Anggaplah orang bertanya tentang isi Al-Quran itu dari bahasa Indonesianya. Kamu nggak usah abaikan itu gitu loh. Kalau nggak sanggup di situ akan ada timbul permasalahan. Kalau itu jadi berbahasa Indonesia, ngapain dibuat bahasa Indonesia? Kan itu. Kamu salahkan di sana penerjemahnya. Berani? Kan nggak bisa. 100% kamu nggak sanggup, udah itu aja. Sekarang apa kelemahannya kalau itu jadi bahasa Indonesia? Bisa kamu jelaskan? Al-Quran itu kok jadi bahasa Indonesia jadi lari maknanya begitu? Lari artinya? Lari maksudnya? Berani kamu mengatakan seperti itu? Kan enggak. Yang pasti orang penerjemahnya juga kan sudah mengerti kemana arahnya. Kan begitu. Udahlah. Ngapain kamu harus ini lagi, itu lagi? Nggak terurut. Nggak ke situ poinnya dulu gitu. Dasarnya dulu ini pemahaman kamu. Karena kamu mengatakan, kalau orang mengambil bahasa Indonesia terjemahan, itu Alkitab nggak bisa dibahas. Kan begitu, Al-Quran kan tidak bisa dibahas. Itu maksudmu kan? Dari mana itu pola berpikir seperti itu yang saya katakan kamu sungsang. Berarti kamu tidak siap gitu loh. Ada aja. Semua ustadz yang menjelaskan Al-Quran, dibaca Al-Quran, nanti pasti dibahasa Indonesiakan lagi. Salah itu, ngapain dibahasa Indonesiakan? Bahasa Arab aja semua. Biar bingung jemaatnya. Kalau begitu, umatnya Islam itu. Ada aja. Logikamu bagusin dulu, Pri. Aduh, kamu itu makanya kamu sering jadi bahan tertawaan gitu loh sama orang Kristen, sama orang lain. Ya terutama mungkin orang-orang Islam juga sih. Nah, itu maksudnya kamu tidak dewasa. Kamu ngotot di pola pikirmu itu masalahmu, itu kelemahanmu. Gak usah dulu bicara ayat-ayatnya, tapi dasar-dasarnya dulu gitu. Pola berpikirmu itu yang salah. Waduh, kamu lagi masuk lagi ke Iqra. Tadi udah saya katakan, kamu fokus dulu di pola berpikirmu itu ya harus bahasa Arab. Tidak boleh membaca terjemahan. Kan begitu nih. Tidak boleh terjemahan jadi diartikan, dipahami. Kan gitu maksudmu. Itu robah itu mindsetmu gitu. Kamu masuk ke Iqra. Memangnya Muhammad bisa baca? Apa yang dibaca Muhammad memangnya? Quran itu yang ditujukan Jibril. Ada memang Quran dibaca. Dibacakan, suruh baca sama apa? Muhammad. Sama Jibril untuk Muhammadnya baca. Ada gitu tulisan disuruh baca. Kamu makin bingung lagi nanti.
Jadi udah itu aja lah, Pli ya. Kamu nggak usah ngotot di bahasa Arab, bahasa Arab ya. Salah itu mindsetmu itu. Ya, zamannya kamu menghadapi orang yang sudah bisa membaca Quran dalam banyak terjemahan. Ya, setahu saya ada berapa? Udah 150 bahasa sepertinya diterjemahkan Quran itu. Ya, nggak tahu tambah lagi terus barangkali. Nah, terutama di bahasa Indonesia juga ada. Nah, itulah yang dibaca orang. Kamu mau salahkan orang membaca Al-Quran dalam bahasa Indonesia? Apa hakmu? Nggak bisa. Kamu juga salahkan itu Depak sana yang menerjemahkan bahasa Indonesia. Nggak bisa juga kamu. Udah terima aja apa adanya. Memang udah Al-Quran itu akan ada bahasa Indonesianya, udah selesai gitu. Dan kamu nggak ada hakmu lagi menyalah-nyalahkan orang ya, mengartikan itu karena itu dari bahasa Indonesia. Salah itu ya. Kamu kalau ngotot terus lagi, ku tinggal ini. Ya, karena pola pikirmu itu yang kuingatkan. Nah, jadi begini, akhirnya diartikan, ya, dipahami orang bahasa Indonesianya, itu yang dibahas, itu yang dipertanyakan. Nah, di dalam pertanyaan ini kamu tidak siap, akhirnya kamu emosi, tidak bisa mengendalikan diri, nyerocos terus. Aturan main di dalam dunia debat itu kamu nggak ikuti. Akhirnya kamu ngocos terus seperti mak-mak, ya orang dia tinggalin gitu. Aku bukan membela Rudy Yohanes, ya kan? Siapapun di dalam dunia debat gitu, mau Islam, mau apa, Hindu atau apa, mau Kristen, kalau tidak ikut aturan main itu tidak profesional namanya. Nah, di dalam hal ini kamu tidak profesional. Kalau Rudy Yohanes meninggalkan itu wajar, karena kamu tidak kondusif lagi. Satu, itunya juga nggak mampu itu, apa itu, moderatornya. Diam aja, nggak berani mengingatkan kamu kan, ada apa? Nah, itu masalahnya. Kalian kadang, apa itu, JCC itu ya, tak bagus juga gitu. Nah ya, jadi gitu aja lah ya, berubahlah perilakumu itu, terserah kau lah itu ya. Kalau mau memahami Al-Quran, silakan menggunakan terjemah, tapi bukan untuk mengkritisin. Coba, saya ulang. Kalau Anda ingin memahami, silakan menggunakan terjemah, tapi bukan untuk mengkritisin. Kenapa? Untuk memahami Quran tidak cukup hanya dengan terjemah. Harus tahu tafsir, ulumul tafsir, harus tahu fikih, harus tahu hadits, harus tahu bahasa Arab, harus tahu nahwu shorab, harus tahu balaga, harus tahu i'raf, harus tahu tajwid dan seterusnya. Itu baru bisa mengkritisi Quran. Tapi kalau hanya menggunakan satu poin, terjemahan saja, tidak bisa. Tidak bisa. Anda boleh memahami Quran dengan terjemah, silakan. Tapi untuk mengkritisinya, nggak akan mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Karena kalau Anda mengkritisi Quran dengan terjemah, sama seperti Rudy semalam. Ditertawakan. Ujung-ujungnya dia mengatakan apa? Tidak sesuai dengan apa yang kita perjanjikan. Harus menggunakan kata silakan. Dia hanya mengucapkan 2 kali kata silakan selama kita debat. Habis itu dia nyerocos terus. Nggak ada dia mengatakan silakan. Nggak ada. Lagian juga dia tidak punya hak bertanya kepada saya. Karena dia saatnya yang ditanya. Dia yang harus diuji tentang Quran. Bukan dia yang menguji saya. Kan gitu. Ya, jadi yang pasti yang kalian harus tahu, tidak bisa menggunakan terjemah saja untuk mengkritisi Quran. Kalau untuk belajar memahami Al-Quran dengan terjemah silakan, tapi untuk mengkritisinya nggak mungkin bisa. Contohlah yang semalam itu, ya ternyata Allah itu maha mengetahui. Jadi tidak bisa kemudian hanya dasar itu dia gunakan untuk menyalah-nyalahkan Al-Quran, nggak bisa, ditertawakan sama umat Islam. Jangan lupa subscribe Iman Nah, Yakin Channel. inilah kalau orang itu akalnya nggak berfungsi dengan baik. Saya katakan silakan memahami Quran dengan terjemahan, silakan. Tapi jangan pernah mengkritisi Quran dengan terjemahan. Nggak bisa itu, nggak bisa, nggak cocok. Kalau mau mengkritisi Quran harus memahami semua seluk-beluk ilmu yang mempelajari tentang Quran. Terjemahan itu hanya kemampuan manusia untuk kemudian memaknai kata per kata dalam Al-Quran. Nggak bisa dijadikan sebagai dasar kemudian untuk menyerang Al-Quran. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau standar itu kemudian yang Anda jadikan sebagai acuan, ya saya juga boleh bertanya dong. Berarti Tuhan tidak mengetahui di dalam kitabmu. Kenapa? Lukas
yang datang berikutnya yang mengajarkan ada Tuhan lahir di kota Daud, mati dibunuh oleh manusia. Iya kan? Nah, sementara di perjanjian lama tidak ada diterangkan Yesus, namanya saja nggak pernah disebutkan. Tiba-tiba ada Tuhan bernama Yesus dilahirkan di Bethlehem, lahir di kota Daud katanya. Kalau standar itu saya gunakan, maka saya pun akan mengatakan Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama tidak mengetahui tentang akan lahirnya sosok Tuhan. Lukas lebih tahu, berarti lebih pantas Lukas kalian sembah. Kan itu dasarnya. Kalau mengkritisi hanya menggunakan terjemah. Paham enggak sampai situ? Aduh. Kamu ngapain lagi menunjukkan kelemahan Quran itu? Artinya Quran itu tidak siap dikritisi, kan gitu maksud kamu? Karena itu berbahasa diterjemahkan. Nggak bisa Zulkifli. Hah? Ada aturan mainnya begitu. Di Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Itu artinya pembelaan diri itu. Harus kamu bilang ada tafsirnya, ada hadisnya, ada ininya, tauhidnya apa masa. Nggak seperti itu membela diri. Nggak. Sekarang yang dipegang orang apa? Al-Quran kan? Al-Quran firman Allah nggak? Iya, itu kalian bilang. Jadi yang mana yang model Pak Cuan? Sudahlah, sudah. Itu jawaban anak kecil yang tidak mampu. Artinya Al-Quran itu sendiri tidak siap, berarti dikritisi. Ya kan? Dengan terjemahannya. Itu aja jawabannya. Nggak usah kamu bertele-tele. Nggak ada gunanya. Ya? Kan saya bilang tadi, nggak usah dibuat bahasa terjemahan berarti. Nggak usah, itu membela. itu kelemahan kamu gitu loh. Biarin aja mau bahasa Indonesia, mau apa, kan gitu, kenapa rupanya? Kalau bahasa Padang, memang orang Padang mengerti, dikritisi isi Al-Quran itu, kenapa kamu nggak siap? Hah? Biasa aja gitu loh. Paham, pola pikirmu itu yang salah ya. Jadi artinya bahasa Indonesia itu tidak, Al-Quran yang dalam bahasa Indonesia tidak siap dikritisi gitu. Kamu dari tadi kritis-kritisi. Itu kan urutan yang dibaca, makanya dipertanyakan, dikritisi. Ya kalau dikritisi juga kenapa rupanya Quran itu? Kenapa nggak siap, nggak mampu dikritisi dengan bahasa Indonesianya? Aneh. Nggak ada itu, membela-bela diri ini, harus ada ininya lah, tafsirnya lah, itu apanya. Nggak usah. Lah, yang keliru itu kamu. Saya kan tidak pernah larang kamu menggunakan terjemah. Silakan aja. Untuk memahami Al-Quran, silakan menggunakan terjemah. Tapi jangan pernah mengkritisi Al-Quran dengan menggunakan terjemah. Karena terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengerti ya apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi tidak bisa kemudian Anda jadikan terjemahan itu untuk mengkritisi Quran. Tidak bisa. Kalau kalian mau belajar Quran karena kalian adalah umat yang hanya terjemah, silakan. Untuk mempelajarinya silakan. Tapi untuk mengkritisi Quran jangan coba-coba. Karena Anda akan malu sama seperti akrobat semalam. Paham? Jul, kamu mau bilang, ya, dalam mengertikan, ya, mengkritisi Al-Quran itu harus ada tafsirnya, tauhidnya, ininya semua. Ada nggak orang Islam seperti itu? Nggak ada orang Indonesia. Paling berapa orang, segelintir barangkali. Hanya segelintir. Tapi banyak rakyat Indonesia yang Islam nggak ada sampai ke situ. Nggak ada sampai baca tafsir lah, baca apa gitu. Nggak ada. Ya, kamu ada aja. Jangan kamu ambil suatu ketentuan aksioma yang ternyata tidak bisa kamu pertanggungjawabkan dari sisi jumlah. Tidak ada. Ya, apa yang tersaji ya itu yang dibaca orang, dan itu yang dikritisi orang, atau itu yang diartikan orang, kan begitu. Ya dalam bahasa Indonesia orang pahami ya begitu, gitu loh. Kamu jadi ragu sendiri. Oh boleh dipahami Al-Quran itu dari bahasa Indonesianya. Jadi apalagi maksudnya? Ya kan karena bahasa Indonesia orang jadi paham apa yang di Quran itu. Kamu nggak ngerti, kamu jadi bingung sendiri, tidak punya sikap gitu. Memangnya orang baca Al-Quran itu bahasa Indonesia mau ngapain? Kan mau memahami. Gak ada sampai dalam-dalam begitulah isinya gitu. Ada aja. Jadi asal orang baca, ditanya, kamu panjang lagi menceritakan, ininya. Mana ada seperti itu. Kuno lah, makanya Islam nanti ketinggalan melulu kalau begitu. Gak tahu waktunya. Ya.
nggak tahu maknanya, nggak tahu maksudnya. Oh, repot kamu. Di mana peraturannya, Pli? Ya, tidak boleh mengkritisi Al-Quran dari terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Filipina atau bahasa apa, Jerman. Ada begitu. Di mana? Di mana? Ada nggak di Quran? Kamu nggak bisa jawab. Ada aja kamu. Kamu yang membuat peraturan seperti itu. Ya, makanya kamu ngerocos aja gitu, bingung kamu. Aduh, payah kalian nih. Orang membaca Al-Quran dari bahasa Indonesia, terjemahan, kalian marah. Suruh tutup itu bahasa Indonesia, nggak sanggup, nggak bisa. Pola pikir sungsang ini. Dibuat bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti artinya. Aduh, aneh. Dibuat bahasa Indonesia, nggak siap untuk dikritiki. Dibuat terjemahan, tidak siap untuk dikritiki. Aduh, si Gerunda aja udah begini, panik, apalagi pengikutnya. Udahlah, udah. Makanya, ketinggalan kalian, ketinggalan. Sorry ya, jadinya kan bahan ejekan nanti Islam ini kalau begini. Aduh, parah. Harus mondok lah, harus apa lagi jadi. Beragama itu ngerti artinya kawan. Ya, bukan bahasa Arabnya. Ngerti artinya, ngerti maksudnya gitu loh. Baca kitab suci kok rumit. Sederhana aja. Oke lah, oke ya. Ini udah banyak komen-komen tak berbobot. Udah, Gerunda udah lari, kabur. Udah, selesai. Tak ada yang beres jadinya ini. Ya, jadi kalau nggak siap dikritik, nggak usah sok-sokan. Nggak usah ini, patantang petenteng, biasa aja gitu ya. Aduh. Udah semua orang tahu Islam itu Islamophobia. Masih bertingkah lagi semua. Punya agama kok aneh-aneh, bikin rumit. Ya? Punya agama itu bikin damai, bukan jadi bikin ribut. Ya? Bikin tentram orang, bukan jadi bikin ketakutan. Islamophobia di dunia ini semana-mana. Dari 5 benua. Nih Islam nih, Islamophobia gimana? Udah, selesailah itu. Merenunglah kalian itu. Coba. Untuk sementara, murtad, jangan takut murtad dong. Belajar kalian sama Buya Zakur dulu. Yang mengatakan Al-Quran tidak bisa diterjemahkan siapa? Yang saya katakan, tidak bisa mengkritisi Al-Quran dengan terjemah. Gitu loh. Bagaimana mungkin Anda ingin mengkritisi sebuah buku, membacanya saja tidak bisa. Sadar enggak Anda tuh? Itu laksana Anda, anak TK membaca sampul buku kedokteran, lalu kemudian Anda buka praktek. Itu yang terjadi, sang akrobat. Dia maunya apa yang tertuang di dalam surah Hud ayat 1, itu maksudnya adalah cerita yang ada dalam Al-Quran itu tersusun kata dia tuh. Itu yang dia pahami. Padahal yang dimaksud di situ adalah bukti-bukti kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah akan penciptaan alam semesta itulah yang tersusun. Bukan kemudian cerita yang ada dalam Al-Quran yang tersusun. Bukan. Kalau di kitabmu itu memang betul. Karena dia adalah hasil penyelidikan. Meskipun matahari belakangan dicipta daripada siang dan malam. Tak tersusun dia. Padahal sudah cerita. Al-Quran itu tidak begitu. Al-Quran itu diwahyukan secara berangsur-angsur. Ya. Dan Al-Quran itu diwahyukan berdasarkan dengan kejadian yang terjadi pada masa itu. Berdasarkan atas kebutuhan hukum-hukum yang ada pada masa itu. Jadi tidak diturunkan, diwahyukan berdasarkan dan cerita. Habis itu ceritanya tuntas, satu cerita, diwahyukan lagi satu surah, satu cerita, diwahyukan lagi satu surat, tidak begitu. Sementara Rudi maunya kayak begitu. Sehingga ketika dia menerangkan surat Al-Araf,
ayat 14, dia maunya Allah mengetahui dulu, baru kemudian iblis itu memprotes, minta penangguhan. Padahal kalau dia itu sadar, dia ngerti tentang Al-Quran, bukan hanya modal terjemah. Sebenarnya kata anzirni itu sudah dia harus pahami sebenarnya. Berilah aku penangguhan waktu. Kenapa iblis minta penangguhan waktu? Kenapa mintanya kepada Allah? Karena iblis tahu bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui tentang waktu. Allah lah yang menciptakan tentang waktu. Dan dengan berputarnya waktu, Allah menggiring manusia kepada kematian. Dan setelah kematian ada kebangkitan. Makanya dikatakan, Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta ditangguhkan waktunya, agar jangan dia dimatikan. Dia minta ditangguhkan waktunya. Sampai orang-orang keturunan Adam ini dibangkitkan gitu loh. Ini yang saudara harus paham. Jadi bukan saya melarang menterjemahkan. Silakan Anda menterjemahkan Quran, silakan. Silakan Anda memahami Al-Quran dengan terjemah, silakan. Tapi jangan pernah sekali-sekali mengkritisinya hanya dengan modal terjemah. Kenapa? Membaca kitabnya aja tidak bisa. Gimana mungkin kalian bisa mengkritisi? Pahami itu. Udah Jul. Selesailah aku rasa ya. Aku pun ya ada kegiatan ya. Mau mandilah. Ngadepin kamu begitu-gitu aja ngeyel terus. Di mana aturannya tidak boleh Al-Quran diterjemahkan? Di mana aturannya Al-Quran tidak boleh dikritiki berbahasa Indonesia atau terjemahan? Kamu nggak bisa tunjukin dari tadi. Ya, udah siap aja bahwasanya Al-Quran itu akan siap dikritik dengan bahasa Indonesia. Udah itu aja. Itu realita. Itu kenyataan. Udah Jul, kamu akan ngotot di situ-situ aja. Udah lah ya, rasa habis waktu nanti, gitu-gitu aja. Gak, kamu belajar lagi lah, ya, belajar lagi. Kendalikan diri lah, biar enak ditonton kalau kamu debat. Nggak ada bobotnya nanti. Kesel orang gitu kan, gondok gitu bahasa Sumateranya, ya. Karena itulah tidak ada umat Islam yang mengkritisi Al-Quran. Paham? Kalian hanya bisa baca terjemah, tapi mampu dengan PD-nya mencoba mengkritisi Quran. Jadinya kalian jadi bahan tertawaan. Di situ yang perlu sadar gitu loh. Kalau umat Islam saja ya tidak mengkritisi Al-Quran, karena memahami Quran itu punya disiplin ilmu yang beragam dikuasai untuk bisa memahami lebih jauh, maka tidak mungkin kemudian umat Islam mengkritisi Quran hanya dengan modal terjemah. Tapi kalian yang umat terjemah mencoba menggunakan itu untuk mengkritisi kitab kami. Makanya kalian jadi bahan tertawaan gitu loh. Harusnya kamu sadar itu. Jadi sekali lagi saya katakan, kamu boleh mempelajari Quran dengan melalui terjemah. Tapi kamu tidak bisa mengkritisi Quran dengan menggunakan terjemah. Sadari itu, ya, biar kalian bisa waras. Saya tidak pernah mengatakan jangan memahami Al-Quran hanya dengan terjemah. Tidak pernah saya katakan itu. Saya mengatakan jangan mengkritisi Al-Quran dengan terjemah. Kalau Anda kemudian mengkritisi Quran dengan menggunakan terjemah, yang Anda kritisin itu adalah terjemah, bukan Al-Quran. Kenapa nggak bisa mengkritisi Al-Quran dengan terjemahan? Kenapa? Karena perintah di dalam Al-Quran itu, untuk memahaminya, kudu wajib menggunakan ilmu Al-Quran itu sendiri. Apa ilmu Al-Quran itu sendiri? Ya pemahaman apapun disiplin ilmu yang kemudian terkait dengan Al-Quran. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti Al-Quran itu harus pertama kali untuk memahaminya harus bisa baca. Coba. Itu pertama. Karena perintahnya jelas, Iqra, bacalah. Kalau belum bisa baca, gimana Anda bisa mengkritisinya? Kalau yang Anda kritisin terjemah, silakan aja. Tapi kalau Anda mengatakan yang saya kritisi Al-Quran itu salah, kalian tidak akan pernah bisa mengkritisi Quran. Yang kalian kritisi itu adalah terjemah. Nah itulah makanya saya katakan, jangan pernah Anda mengatakan Anda mampu untuk menyalah-nyalahkan Quran dengan menggunakan terjemah. Nggak bisa.
Karena tidak mungkin kemudian pengetahuan hanya sebatas bisa membaca Latin, ya, kemudian Anda jadikan sebagai sandaran untuk mengkritisi Al-Quranul Karim. Tidak mungkin bisa. Karena itulah kemudian, sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah melarang Anda memahami Quran menggunakan terjemah. Tapi yang saya katakan, Anda tidak akan mampu kemudian mengkritisi Al-Quran dengan modal terjemah. Ya, jangan sekali-kali, karena Anda akan dipermalukan. Anda akan dipermalukan. Contohlah sang akrobat semalam itu. Mencoba dia mengkritisi Quran. Dengan apa? Dia menuduh Allah itu tidak mengetahui tentang kebangkitan. Kan memalukan. Iya kan? Memalukan bukan? Sok tahu tentang Quran tapi ternyata pemahamannya cuma sampai di situ. Sementara umat Islam yang punya kitab, memahami Al-Quran itu diawali dengan wajib hukumnya mereka itu bisa membaca Quran itu sendiri. Barulah kemudian pemahamannya bertambah dengan pemahaman dari para guru-guru mereka. Guru yang memahami tafsir, guru yang memahami nahwu sharaf, guru yang memahami bahasa Arab, dan seterusnya. Tidak ada di kalangan umat Islam yang tampil untuk mengkritisi Quran dengan menggunakan terjemah. Nggak ada itu. Hanya kalian ini yang membaca kitab kami aja tidak bisa, tapi sosokan tampil mengkritisi Quran. Itulah hebatnya kalian. Kalau saya kemudian mengkritisi iman kalian, loh, kalian memahami kitab kalian dengan terjemah saja. Iya kan? Kan kalian menjadi Kristen karena terjemahan saja kan? Kalau kami menjadi seorang Muslim karena kami menggunakan kitab kami dengan original teksnya. Kami bisa membaca kitab kami bisa memahami kitab kami bisa mentafsirkan antar ayat dengan ayat yang lain. Contoh, ketika si Rudi Yohanes mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mengetahui berdasarkan Al-Quran. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kami bisa menafsirkannya dengan data yang lain. Apa tafsiran yang lain? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Coba. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan, di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui suatu apapun kecuali melainkan dengan izin kami. Jadi iblis tahu ada kebangkitan itu karena izin dari Allah. Makanya dia minta penangguhan waktu. Kenapa dia minta penangguhan waktu? Karena iblis tahu kalau Allah itu tahu tentang kematian, tentang kebangkitan. Itu yang perlu kalian pahami. Supaya kalian jangan malu-maluin. Ya. Kalian belajar Quran dulu, baca Iqra dulu. Kalau menemukan kesalahan baru bisa mengkritisin. Ingat, kaidah akal sehat. Untuk mengkaji, untuk mengkritisi sebuah buku karya tulis, Anda harus mampu membaca buku tersebut. Ada sebuah buku menggunakan bahasa Jepang. Anda tidak mampu berbahasa Jepang. Anda tidak mampu membaca tulisan Jepang. Kemudian Anda tampil mengkritisi buku itu. Jatuhnya adalah Anda itu sinting atau miring atau gila. Itu yang perlu Anda paham. Ya. Semoga analisa sederhana, analogi sederhana ini bisa mewaraskan kalian. Saya kira cukup ya, karena Anda sudah pamit. Saya pun harus balik, ini saya masih di kantor. Saya katakan sekali lagi, Anda tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran kalau mengkritisi Quran dengan terjemah. Silakan Anda belajar untuk mengkaji isi dalam Al-Quran. Kalian hanya berada di luar, nggak bisa masuk ke dalam. Jadi Al-Quran tidak bisa Anda patahkan hanya dengan congor kalian yang hanya memahami tulisan bahasa Indonesianya. Yang kedua, kalau saya tidak mampu memuaskan jawaban pertanyaan kalian, itu bukan karena Al-Qur'annya, tetapi karena sayanya yang memang masih butuh belajar untuk jauh memahami tentang isi kandungan Al-Qur'an. Karena Allah sendiri menerangkan, sekiranya lautan ya diambil jadi tinta untuk menuliskan wahyu yang ada dalam Al-Qur'an, maka tinta bahkan air laut dan gunung-gunung juga, bahkan pohon-pohon ketika dijadikan sebagai alat untuk menulis wahyu Allah, walau ditambah beberapa kali pun tidak akan mampu untuk menuliskan. Dia tidak akan mampu untuk menuliskan segala apa yang tersirat di dalam Al-Quran. Tidak sanggup dia, tidak cukup dia. Saking luasnya ilmu Al-Quranul Karim itu. Jadi kalau hanya modal terjemah, kemudian ingin mengkritisi Al-Quran, itu sama halnya ikan teri bawa golok lalu kemudian nantang saya untuk bertarung. Demikian, salam beda Tuhan.